Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silakan duduk. Bapak, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Saya kemarin merasa ada yang lengkap dalam hidup saya. Ada satu yang terpuaskan dalam hidup saya. Saudara-saudari mungkin bertanya-tanya apa? Akhirnya selama hidup saya sudah naik kuda. Waktu itu kemarin itu ada pembekalan karyawan di camping ground Canisius. Lalu di sana ada fasilitas kuda. Nah, ini kesempatan saya naik kuda. Karena seumur hidup saya ngelihat kuda itu yaitu adalah kuda yang pakai delman itu ya, nggak bisa ditunggangi. Kalaupun ada yang ditunggangi itu adalah anak-anak kecil naik di situ. Nah, di sini nggak ada anak kecil, kebetulan nggak bisa rebutan, cuma ada karyawan. Saya naik kuda itu. Nah, akhirnya pencapaian hidup saya itu terpenuhi di situ ya, naik kuda. Dan anehnya, kuda yang saya naiki itu tidak mau jalan. Sama orangnya dikasih tahu, jalan-jalan, nggak jalan-jalan. Caranya begini, ini disenggol katanya. Saya sudah senggol-senggol, nggak jalan. Saya putar-putar itu sampai akhirnya saya terlempar jatuh dari kuda. Tapi saya nggak malu, berkelas. Jatuh dari kuda itu berkelas. Oh, Romo sekarang jatuh dari kuda, hobinya sudah berkuda. Lain kalau jatuh dari sepeda atau motor gitu ya. Tapi setelah itu ada karyawati cewek ya, naik kuda itu, kudanya tuh jalan gitu loh. Senang sekali kudanya jalan gitu. Itu yang buat saya kesel. Ini jangan-jangan kudanya cowok kali ya. Kudanya jalan loh. Itu juga baru seumur hidupnya dia naik kuda itu, ya. Dan dia bisa jalan. Wah, ini jalan-jalan pilih kasih ini dia. Dia tahu nih kudanya cewek apa cowok saya. Tapi
saya akhirnya dari bahan itu saya buat bahan dalam khotbah ini, saudara-saudari. Ternyata selama ini saya itu kan, kita atau semua saudara-saudari juga menggunakan kendaraan itu yang benda mati, mobil, motor, sepeda, yang bisa kita gunakan sesuai dengan kehendak kita, apapun bisa kita setir sesuai dengan kehendak kita, mau kita belokin, prosedurnya jelas, pakai kunci, tancap gas, kopling, jalan, itu pasti. Kalau ada yang nggak benar berarti nggak jalan. Nah kalau kuda nggak bisa begitu, harus memahami kata pawangnya, perasaan kuda. Bagaimana caranya bagi perasaan kuda? Kita bilang gitu. Jadi ini ada sesuatu yang membuat saya merenung juga. Ternyata selama ini kalau menggunakan kendaraan benda mati itu, ego saya itu atau ego kita semua itu sesuai dengan keinginan kita. Mau apapun bisa kita lakukan sesuai dengan kehendak kita. Mau tiba-tiba cepat 180 km, berhenti tiba-tiba. Kalau kuda nggak bisa begitu, karena kuda punya perasaan katanya. Saudara-saudari terkasih, jadi itu membuat saya juga berpikir, ternyata banyak menggunakan barang-barang atau kendaraan-kendaraan umum dan benda mati itu juga kadang-kadang membuat ego saya itu atau ego kita semua itu lama-lama itu menjadi sesuai dengan kehendak sendiri, memikirkan diri sendiri, dan egonya makin bertambah begitu. Dan tentu saja hal itu menjadi suatu bahan renungan juga bagi kita pada hari ini. Itu pengantar saja ya, intinya adalah yang ini, bukan jatuh dari kuda tadi ya. Jadi intinya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan ego kita, dan apa hal-hal yang barang-barang duniawi juga akan melatih kita, ego kita akan lebih tinggi dengan harta kekayaan segala macam, benda-benda dan segala macam. Itu menambah dan memupuk keegoan kita. Keegoan manusia akan ditantang dan diperhitungkan di situ juga. Handphone dan segala macam membuat kita akhirnya adalah mencintai diri dan keinginan diri kita sendiri, dan kurang memahami seorang, bahkan sendiri Allah sendiri. Hari ini kita berikan suatu pemahaman tentang berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap bahaya ketamakan. Ketamakan di sini ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani itu saya catat dengan baik di sini, yaitu diartikan sebagai pleon ex eia, artinya adalah haus, yang haus. Orang kalau haus itu pasti egonya ada. Dia akan mencari air. Dan kalau sudah mendapatkan air, masih haus, dia akan minum terus, memenuhi keinginannya sendiri. Kalaupun ada orang lain yang juga sama-sama haus, kalau bisa saya selesai hausnya, baru airnya itu ada. Bagaimana kalau airnya terbatas? Nah itulah kata ketamakan itu muncul dari situ, adalah ego, dan akhirnya membuat jalan yang tidak adil. Nah kenapa ada kata ketamakan ini yang ditulis dalam bahasa Yunani ini? Karena perjanjian baru sebagian besar ditulis dalam bahasa Yunani dengan arti orang yang haus untuk mencari atau memenuhi keinginan dirinya sendiri. Nah ini ditujukan pertama-tama untuk yang tadi bertanya, saudaraku tuh punya warisan tapi nggak mau berbagi. Nah ini saudaranya itu mengambil bagian yang bukan haknya. Dan itulah ketamakan yang dimulai dari ego itu. Saudara-saudari terkasih, kalau kita pahami di sini tentu ada suatu hal yang sangat menarik dalam cerita ini, yaitu bagaimana istilah ketamakan itu yang adalah haus, orang yang haus ingin minum, tetapi akhirnya minumnya dikuasai sendiri, tidak dibagi sama yang lain. Ini menjadi suatu titik atau titik pandang atau sudut pandang kita memandang sesama kita dan juga memandang Allah. Karena yang diceritakan di dalam perumpamaan ini itu adalah bagaimana orang yang mempunyai harta yang banyak dan mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, lalu akhirnya dia expand untuk bisa egonya itu expand. Pertama egonya expandnya kepada manusia. Dia mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, bahkan dia kalau sudah banyak, dia bingung mau diapain. Dia tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan saudaranya, bahkan tidak memikirkan orang lain. Dan akhirnya expand, egonya itu muncul.
jiwaku, tenanglah, engkau punya harta yang berlimpah, makan, minumlah, dan bersenang-senangnya. Egonya mulai expand, yaitu adalah menguasai job desk-nya Tuhan. Karena jiwa dan hidup itu adalah Tuhan yang menentukan. Tetapi akhirnya orang ini mau mengatakan jiwa yang adalah job desk-nya Tuhan. Kalau dia masih mengatakan tenang, perutmu tidak akan lapar. Tapi dia mengatakan jiwaku tenanglah, bersenang-senanglah, terhiburlah. Nah makanya akhirnya expand terus. Dan akhirnya yang tadi disebut dengan ketamakan itu makin lama makin menguasai segala sesuatunya. Mulai dari yang kecil-kecil. Dan saudara-saudari, akhirnya kata ketamakan ini diperlawankan dengan akhir dari kisah ini, yaitu adalah orang yang harus kaya di hadapan Allah. Ketamakan diperlawankan bahwa orang jangan tamak tetapi harus kaya di hadapan Allah. Apa itu artinya? Nah tentu kalau kita mau lihat kembali dari akar bahasanya yang ditulis dalam bahasa Yunani, sebenarnya bukan kaya di hadapan Allah secara harafiah yang diterjemahkan dengan baik dalam bahasa Indonesia, tetapi adalah bahwa orang itu dikatakan di sini harus murah hati sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kaya yang disebut dengan ploteo itu murah hati di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Jadi murah hati di hadapan Allah. Nah, maksudnya adalah tentu yang murah hati itu orang kalau lagi haus, lalu kemudian ada banyak orang, tidak hausnya itu dipenuhi dengan dirinya sendiri, tapi dibagi. Minum seteguk, kasih seteguk untuk orang lain. Minum seteguk, kasih yang lainnya supaya kebagian semuanya. Nah inilah yang dimaksud dengan murah hati tadi dalam akar bahasanya. Jadi mudah sekali dipahami kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam Injil ini, yaitu bahwa keserakahan yang diperlawankan dengan murah hati di hadapan Allah itu berbagi. Jangan sampai sama-sama haus di padang gurun, punya air terbatas, diminum semuanya, teman-temannya nggak kebagian. Nah itulah yang namanya keserakahan tadi. Saudara-saudari terkasih, maka apa yang harus kita lakukan dengan ini semua? Hal yang sangat sederhana disampaikan di sini dalam bacaan kedua, carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada. Kita sudah tahu apa yang disampaikan oleh Paulus dengan berbagai macam, hindarilah segala macam kenajisan, hawa nafsu, jahat, dan juga keserakahan. Nah ini tadi yang disampaikan dalam bacaan Injil tadi. Dan tentu saja apa yang disampaikan dalam Injil tadi itu kita diajak untuk melihat bagaimana ego itu yang mulai tumbuh pelan-pelan itu. Mulai dari hal-hal yang kecil dilatih kita dengan barang-barang, benda-benda mati itu. Lalu kemudian akhirnya mengekspan kepada sesama kita dan ekspan kepada Allah sesuai dengan apa yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Yaitu orang itu bisa mengambil job desk-nya Tuhan karena harta itu. Saudara-saudari terkasih, sudah dengar yang namanya Klub 99? Sudah tahu? Sudah banyak yang menjadi membersnya? Apakah kita mau jadi member 99, Klub 99? Klub 99 sudah tahu belum? Kalau belum tahu saya ceritakan. Jadi Klub 99 itu ceritanya begini. Ada seorang raja yang datang turun ke pedesaan di wilayah kekuasaannya bersama dengan menterinya. Ketika jalan-jalan, dia melihat seorang petani yang riang gembira, membajak sawah sambil bercanda bersama istri dan anak-anaknya dan kerbaunya juga. Lalu kemudian raja itu bertanya kepada menterinya, waduh, kenapa dia lebih bahagia daripada saya? Padahal saya itu di kerajaan itu harta saya berlimpah. Ternyata dia cuma membajak sawah, dipanas terik, kenapa dia bisa tertawa sebahagia saya? Karena raja itu sedang galau dengan sedih dan juga banyak pikiran. Lalu kemudian si menterinya menjawab, itu karena petani tadi dan keluarganya Baginda belum menjadi Klub 99. Apa itu Klub 99? Raja bertanya. Tenang, Baginda kalau mau tahu berikan saya kesempatan. Berikan saya batangan emas 99. Lalu kemudian diberikan. Dan kemudian ditaruh dengan sengaja di depan pintu. Dan tidak diberikan begitu saja.
Tiba-tiba sepulang dari membajak tadi, petani tadi menemukan 99 batang emas. Wah, gembira, senang sekali. Dia bilang, kita nggak perlu kerja keras lagi, kita tidak perlu capek-capek lagi di panas terik, kita happy segala macam, senang dan gembira. Lalu kemudian hari berikutnya sang istri menanyakan, Pak, boleh nggak saya menggunakan 1 batang emas saja untuk bisa berbelanja? Jangan, jangan. Saya masih punya 1 keinginan lagi, yaitu bahwa ini kan 99 harus digenapi menjadi 100. Karena sayang 99 itu. Coba 1 lagi, ayo kita kerja keras, ayo kita kerja keras. Supaya kita bisa membeli 1 batang emas lagi, supaya menggenap, supaya kita bisa happy lagi, lebih berbahagia lagi daripada sekarang. Mereka akhirnya ikuti apa yang diperintahkan oleh bapaknya tadi, oleh suaminya tadi. Bekerja keras, tapi bahkan juga tidak pernah mencapai 1 batang emas, bahkan 1 gram saja tidak bisa dicapai. Akhirnya apa yang terjadi? Bapaknya terus bekerja keras dan kemudian sudah ada tidak komunikasi lagi. Istrinya juga marah, kenapa tidak bisa menggunakan emas itu? Kenapa tidak menggunakan itu dan membuat menjadi lebih baik lagi, membeli traktor dan segala macam. Dan akhirnya mulai terjadi pertengkaran, permusuhan, konflik dan sebagainya. Lalu akhirnya berantem dan kemudian akhirnya cekcok itu makin kedengaran dan sang raja datang. Datang melihat, wah benar. Sekarang dia lihat, wah itu ternyata klub 99. Mereka sudah menjadi member klub 99. Kata menterinya, betul kan Baginda? Gampang untuk memasukkan menjadi member klub 99. Kasihlah 99 batang, dia akan mencari yang 1 lagi. Saudara-saudari tidak sadar atau sadar, itulah yang disebut tadi ketamakan. Nah, semoga kita mampu untuk mengalahkan itu dengan murah hati di hadapan Tuhan, berbagi dan bersyukur. Tuhan memberkati kita. Amin.